Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 kelas 049 Kabupaten Banyumas. Saya Vivi Hartanti sebagai coach. Saya Fatur Rahman sebagai coach. Saya Purwati sebagai observer. Kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Fatur, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Purwati, alhamdulillah kabar saya baik-baik saja. Sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya untuk Bapak. Yang pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan nilainya tentunya sesuai dengan topik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur titah ya Pak atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan bobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut dapat merespon ataupun menanggapi ya dari pertanyaan yang diajukan. Dan jangan lupa ya Pak ya, nanti disesuaikan dengan prinsip coachingnya, diantaranya pemetaan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu present atau kehadiran penuh. Jadi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan. Gitu ya Pak. Kemudian kalau pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi gitu Pak? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaannya. Oke, yang terakhir ya Pak ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak ya dalam proses coaching kali ini. Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi keresahannya. Seperti itu Ibu. Demikian dulu ya Pak ya, observasi kita kali ini. Silakan Bapak nanti melakukan coachingnya terhadap coaching Bapak. Oke, terima kasih Bu kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Fatur. Bagaimana kabarnya Bu Vivi? Ya beginilah Pak Fatur, kabarnya seperti yang Pak Fatur lihat sendiri. Dari ekspresi wajah Bu Vivi tampak kurang bersemangat nih. Iya, begitulah Pak Fatur. Saya sedang ada masalah. Kalau Pak Fatur sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya dalam kondisi yang baik dan sehat, ceria. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT, sehingga kita dapat keluar dari masalah yang kita hadapi. Amin ya Allah. Oh ya Pak Fatur, apakah Pak Fatur longgar? Dan bisakah saya minta waktunya sebentar untuk ngobrol sekitar 15 menit? Oke, alhamdulillah untuk saat ini saya sedang longgar Bu Vivi. Silakan bagaimana? Begini Pak Fatur, setelah saya belajar dari materi CGP kemarin, itu yang terutama tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya sudah mencoba melakukannya di sekolah saya di TK. Saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kok sepertinya saya lihat hasil pencapaian siswa itu masih kurang. Apalagi tempat saya itu ada 2 anak yang kebetulan ada yang berkebutuhan khusus. Gimana caranya meningkatkan pemahaman siswa terkait dengan pembelajaran yang dilaksanakan dengan berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpihak pada siswa serta mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Mantap Bu Vivi. Nah, kemudian ini yang menjadi permasalahan yang Ibu alami dalam pembelajaran itu sebetulnya apa? Supaya timbul ide-ide baru nanti. Ya, gimana ya? Bagaimana caranya itu meningkatkan pemahaman partisipasi siswa
terhadap pemahaman materi dan partisipasi siswa supaya aktif dalam pembelajaran tersebut, Pak Fatur. Alhamdulillah saya dapat gambaran. Kemudian sebetulnya apa sih yang ingin dicapai oleh Ibu di pembelajaran berdiferensiasi ini? Kita ingin ketika pembelajaran berdiferensiasi yang awalnya ketika saya merancang sudah melalui pengamatan atau sedikit wawancara sederhana terkait kebutuhan belajar, minat dan gaya belajar siswa, kira-kira anak yang dibutuhkan itu apa? Mereka lebih mudah memahami materi dengan cara bagaimana? Dengan melakukan wawancara sederhana tersebut, saya tuangkan dalam rencana pembelajaran. Luar biasa. Berarti sudah mulai diterapkan dalam pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian langkah apa yang Ibu dapat lakukan supaya pembelajaran semakin bagus sesuai dengan kebutuhan siswa? Gini, memang ketika kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sekali dua kali tidak langsung berhasil. Kadang walaupun kita sudah mengikuti langkah-langkahnya dengan pengamatan dan wawancara yang sederhana, kemudian sudah membuat rancangan, mungkin saya melakukannya juga perlu harus ditingkatkan lagi meski jauh dari kata sempurna. Tapi seringnya mencoba berlatih, mudah-mudahan nanti saya melakukannya dengan lebih baik dan semoga anak lebih aktif lagi ke depannya. Alhamdulillah, berarti sudah diterapkan ya Bu ya. Nah, itu berkolaborasinya dengan siapa saja agar pembelajaran berdiferensinya bisa berjalan dengan baik. Nah, di sekolah saya, alhamdulillah hanya ada saya dan juga kepala sekolah saya, dan saya itu mengajak kepala sekolah saya untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Harapan Ibu seperti apa? Harapan saya ketika saya mengajak rekan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, beliau itu dengan senang hati dan dengan berjalannya waktu nanti akan ada kesinambungan dan berusaha terus bisa berjalan ke depannya. Nah, perasaan Ibu nih bagaimana setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Ya, saya senang Pak. Karena pada awalnya yang saya kebanyakan ceramah yang satu arah dengan diferensiasi ini, anak itu lebih senang dan antusias dan anak juga dapat melakukan kegiatan yang sesuai dengan minatnya. Alhamdulillah, berarti Ibu sudah menemukan solusinya sendiri. Nah, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Ya, alhamdulillah lebih plong, lebih senang. Ternyata kenapa dari kemarin itu saya tidak melakukan itu, harusnya melakukan dengan kolaborasi dengan teman sejawat. Maka nantinya akan itu terbiasa sehingga peserta didik itu bisa senang dan juga meningkatkan pemahaman mereka tentang pembelajaran berdiferensiasi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan percakapan kita ini menjadikan perasaan Ibu sudah merasa lega. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Ibu Vivi. Tetap semangat Ibu Vivi, semoga menjadi lebih baik lagi. Ya, amin. Terima kasih ya Pak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, tadi sudah melaksanakan coaching ya dengan Ibu Vivi. Alhamdulillah sudah Ibu. Baik, sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Oke, pada coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi atas permasalahannya. Seperti itu. Baik Pak, menurut saya sebagai observer, proses dari coaching tadi yang sudah Bapak lakukan itu sudah berjalan Pak dengan sangat baik ya tentunya, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Bapak tadi sudah berusaha ya Pak menggali dengan memberi beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Vivi sehingga tadi Ibu Vivi bisa menemukan solusi dan permasalahannya. Dan juga tadi coaching yang Bapak lakukan itu sesuai dengan prinsip coaching ya. Kemudian sebelum kita tutup ya Pak, ada pertanyaan terakhir ini.
kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bapak berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan? Oke, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses tirta, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Seperti itu. Baik Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua ya Pak. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.